Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trimakira Suhaidi dengan NIM 3211911023. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai reaksi berantai untuk menuntaskan ujian akhir semester kinetika dan mekanisme. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu reaksi berantai. Reaksi berantai adalah reaksi pada fasa gas yang umumnya melalui beberapa tahapan yang melibatkan radikal bebas. Radikal bebas adalah satu spesies atom atau molekul yang memiliki jumlah elektron ganjil atau tidak berpasangan. Biasa juga ditandai dengan penggunaan tanda dot. Radikal bebas bersifat reaktif dan dapat menyerang molekul lainnya untuk kemudian membentuk radikal baru. Konsekuensinya akan menghasilkan reaksi berantai. Contohnya seperti CH3 ditambah CH3 menghasilkan CH4 ditambah CH2 dan CH. Satu set tahapan reaksi yang melibatkan intermediate radikal disebut juga sebagai reaksi berantai. Tahapannya adalah yang pertama inisiasi, propagasi, inhibisi, dan juga terminasi. Untuk inisiasi, tahapan ini dicirikan melalui pembentukan radikal bebas oleh inisiator yang akan mengurai. Contoh inisiatornya ada benzoil klorida, benzoil peroksida, dan juga senyawa halida seperti Cl2. Sedangkan untuk propagasi, yaitu penyerangan radikal pada molekul lain untuk menghasilkan radikal baru lainnya. Dan inhibisi, seiring waktu, jumlah reaktan dalam bentuk molekul netral akan semakin terbatas, maka laju reaksi akan berkurang dan radikal akan menyerang molekul produk. Sedangkan terminasi, reaksi berantai berhenti setelah satu atau kedua reaktan habis digunakan. Pada tahapan ini, radikal-radikal akan saling bereaksi menghasilkan molekul baru yang relatif stabil. Tahapan ini dapat terjadi melalui proses dimerisasi radikal. Selanjutnya ada mekanisme dari Lindemann. Mekanisme ini berpendapat bahwa molekul A akan bertumbukan satu sama lain, sehingga molekul A akan tereksitasi penuh. Aturan Lindemann bisa dilihat seperti contoh berikut. Di sini saya memiliki soal, yaitu jika X ditambah Y menghasilkan Z, mekanisme yang digunakannya adalah mekanisme Lindemann. X ditambah Y menghasilkan P star. Ini tuh berlaku untuk K1. Sedangkan P star itu sendiri menghasilkan X ditambah Y, dan ini berlaku untuk K2. Dan juga P star menghasilkan Z, di mana Z ini adalah produk, yang mana juga itu adalah K3. Pertanyaannya, turunkan persamaan laju dz per dt. Untuk menjawab soal yang tadi, kita perlu menuliskan lagi dz per dt. dz per dt adalah laju pembentukan produk. Di sini dz per dt sama dengan K3 dikali P star. Kenapa K3-nya dikali P star? Karena yang kita lihat sebelumnya, K3 itu berasal dari P star. Lalu P star juga ada di dalam K2 dan K3. Di sini kita buat persamaan D dikali P star per dt sama dengan 0. Untuk mencarinya, kita menggunakan pendekatan dengan steady state, atau R dikali D dikali P star per dt, sama dengan K1 dikali konsentrasi X dan konsentrasi Y dikurangi K2 dikali konsentrasi P star dikurangi K3 dikali konsentrasi P star sama dengan 0. Penggunaan K1 di sini dikalikan dengan XY karena pada yang sebelumnya, K1 itu berasal dari X ditambah Y. Sedangkan K2 dan K3 digunakan P star karena yang sebelumnya K2 dan K3 berasal dari P star. Lalu kita reaksikan lagi, K1 dikali konsentrasi X dan konsentrasi Y menghasilkan gabungan dari konsentrasi K2 ditambah K3 dikali dengan P star. Sehingga kita atur lagi, kita simpan P star di depan dan menghasilkan persamaan P star sama dengan K1 dikali konsentrasi X dikali konsentrasi Y per K2 dikali K1. Dan ini pun menjadi persamaan yang kedua. Lalu, persamaan kedua ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama, atau dz per dt sama dengan K3 dikali P star. Sama dengannya itu, dz per dt sama dengan K3 dikali K1, K1 dikali konsentrasi X, dan konsentrasi Y per K2 dikali K1. Nah, jadi turunan persamaan laju dz per dt adalah dz per dt sama dengan K3 dikali K1, K1 dikali konsentrasi X dikali konsentrasi Y per K2 dikali K1.
Berikut adalah daftar pustaka bahan pembuatan dari PowerPoint ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.